Oke, balik lagi di Alfa Isakaya ya teman-teman ya. Lama banget gak bikin konten, hampir 2 bulan lebih. Dan kita sekarang ada di Camel Adventure karena kita sudah bisa keluar-keluar ke luar walaupun kita harus nunggu vaksin semuanya ya. Kita akan review teman-teman kita yang ada di Camel, perjuangannya, ada gimana dan sebagainya. Dan kita akan langsung masuk ke Camel. Nah, nanti kita di sini akan cari tahu kayak gimana sih pengembangan dari Camel dan sebagainya. Dan kalau usaha sebesar ini ya di Solo. Permisi, halo Mas. Yuk, halo. Ya, ini adalah Mas Dan dari Camel Adventure. Ya. Ya. Kita akan mau review Mas. Boleh nggak? Boleh. Di Camel di sini. Boleh. Jadi kita sedikit lihat ya dalam ini Mas. Bisa masuk ya Mas. Jadi ini ruangan pertamanya. Nah ini berarti full ya Mas ya? Satu ruangan ini ya? Satu ruangan ini dipakai untuk Camel. Jadi teman-teman ini udah hampir 9 tahunan, sudah berjalan 9 tahunan dan salah satu terbesar di Solo, Camel Adventure. Dan ini adalah Mas Danan. Oke, kita akan mulai perbincangan kita. Ada malam ini dan kita akan mulai. Dan sekarang kita mau ngobrol tentang Camel Adventure yang ada di UNS ini. Oke. Boleh kenalan dulu Mas, awalnya kayak gimana Camel dan jenengan namanya Sinten dan sebagainya? Ya, nama saya Danan. Rumah di Karanganyar Papahan ya. Di sini saya kebetulan sewa tempat di sini. Jadi awalnya dulu sebenarnya Camel itu pergantian nama ya. Jadi dari awal enggak Camel ya. ganti. Sebenarnya berdiri rentalan itu 2009. Jadi kita dulu basicnya outbound sebenarnya. Jadi nggak langsung pure rental. Kita outbound itu namanya piknik alam. Piknik alam. Ya, jadi piknik alam itu di Solo itu 2009 kita gerak untuk outbound. Nah, dan piknik alam sendiri itu pusatnya sebenarnya di Malang, Jawa Timur. Malang. Oh, Malang. Jadi kita kayak cabang gitu loh, karena kita sering ikut acara ya udahlah kita buka outbound di Solo namanya Piknik Alam Solo. Jadi berdirinya 2009 dengan basic outbound sebenarnya. Jadi terus pada saat itu kan aku kebetulan ngurusin alat-alat dan sebagainya gitu kan sama anak-anak, ya udah kamu ngurusin alat. Wis akhirnya kita outbound kenapa alatnya nggak di sewain aja daripada dipinjam itu kan gratisan ya udahlah sewain wis. Anak-anak panggil aku comil mil alatnya sewake we ya siapa ngono sewake akhirnya 2009 itu kita pakai nama Piknik Alam Solo. Di rental ya belum banyak sih alatnya dulu. Kebetulan sing sering kasarannya kan dulu alat harganya mahal Mas. Jadi sing beli kayak carrier, tenda gitu aku. Jadi satu tim itu sing senang beli alat tuh aku. Terus akhirnya ya wis direntalke, oke lah direntalke. Sampai pertengahan 2010 anak-anak itu kan banyak yang off akhirnya. Ini kurang kasarannya kurang menjanjikan lah. Outbound lama-lama kan grafiknya tetap turun. Banyak saingan, banyak sing diriin juga freelance gitu kan. Akhirnya anak-anak pada kerja. Kita sempat vakum itu 2010 pertengahan. Stop dulu. Stop dulu. Kita nggak ada acara. Teman-teman udah kerja, ada yang Jakarta, ada yang luar kotanan. Yang di Solo itu tinggal aku berdua sama namanya Sadur. Nah yang lain itu kerja. Terus kita kasarannya piye iki nama Piknik Alam iki piye kelanjutannya gitu kan. Enggak ada personel enggak aneh. Stop soalnya. Ya udahlah wis jalan apa adanya. Akhirnya anak-anak kerja, aku pengangguran. Kebetulan aku berlima itu pengangguran sendiri. Yang di Solo Sadur itu udah kerja dulu di KAI. Di kereta. Terus pindah ke Pupuk Sriwijaya di Palur itu. Aku kan kebetulan pengangguran nih. Nah kebetulan aku
bantu-bantu apa ya? Yo pacarku kakaknya kan jualan mie ayam. Waktu itu masih pacar. Masih pacar. Pacarnya Mbak Tri itu. Iya, oke. Enggak ganti-ganti Enggak ganti-ganti. Siapa tahu gitu. Kalau yang ketahuan itu. Oh iya. Kalau yang enggak ketahuan. Yoi. Saya damai Mbak ya. Itu bantu-bantu kerja, ya bantuin jual mie ayam lah. Jual Jual mie ayam sampai pertengahan 2012. Pertengahan 2013 entah kenapa itu yang Mas Moped itu telepon aku terus Mas. Jadi aku tiap kerja ngantar mie ayam, jualan mie ayam itu di jalan ngantar bawa mangkok ini ditelepon. Sik Mas kok enek longgar. Dia telepon intine kamu harus buka rentalan. Entah itu dengan nama piknik alam, entah itu dengan nama lain terserah. Akhirnya aku ada temen namanya seniorku di Mapala kan. Ketemu. Oh dulu sempat di Mapala juga. Sempat apa nih? Mapala Pascal. Stimik. Sinus. Sinus. Itu ketemu yang ujung kan, yang ujung. Terus aku bilang, kan dia juga kenal Mas Moped kan, karena ikut Mas di Rinjani. Aku ditelepon Mas Moped terus ikon buka rentalan, aku bilang gitu tuh. Iya, panggilan gitu. Ayo, ya wis yo, tenan yo. Akhirnya kita buka November 2013 kita buka lagi dengan nama Camel Adventure. Langsung Camel berarti. Adventure ya. Berarti posisi itu apakah ada hubungannya dengan nama Comel? Sebenarnya enggak ada. Camel Adventure itu nama merek bukan sih Mas? Atau nama Bukan. Ada. Cuman kita apa ya? Aku sama Mas Kembar sama pacar Mbak Tri. Pacar. Itu kita bikin apa ya? Nama sing kira-kira bagus apa terdengar gampang didengar gitu ya teman-teman ya. Akhirnya kita cari yang nyeletuk itu malah Mas Kembar itu. Kamel, Comel, kita yo pas. Jadi tak ringkas coba ya. Jadi 2009 coba pendaki alam. Habis itu vakum sebentar sampai 2013 buka namanya Camel. Berarti boleh dikatakan Camel berdiri 2013 untuk Camelnya. Oke. Padahal kalau saya sendiri waktu saya main kuliah padahal baru 4-5 tahun ini ya. Kayak apa mendaki gunung tuh hype gitu loh. Jadi ternyata udah lama sekali ya. Hampir 8 tahun yang lalu berarti jalannya. Iya. 2013 ya. Bulan apa Mas? Bulan November. Oh berarti tahun ini ya. Tahun ini 9 tahun berarti. Iya, 9 tahunan. Mantap ya. Sudah 9 tahun berdiri. Dan gini sih Mas, kalau misalkan kita mau ngomong 9 tahun yang lalu sama sing sekarang, aku mau tanya gimana sih pendaki yang dulu 9 tahun yang lalu sama sekarang pendaki sekarang sing ya anak muda hype gitu yang kalau kita bisa boleh bilang cuman sekedar gengsi dan sebagainya sih. Menurut Mas gimana? Kalau aku sih naik gunung dulu sama sekarang itu enak dulu. Enak dulu. Masalah gini. Rata-rata dulu yang naik gunung itu kan bener-bener emang dia seneng gitu loh. Ya. Jadi Mapala ya. Ya rata-rata entah itu Sispala, Mapala atau freelance itu rata-rata mereka jadi berangkat dari basicnya emang aku seneng alam, otomatis enggak langsung wah naik gunung, bret. Ngene apa? Ngene udah. Jadi ada dasarnya gitu loh Mas. Jadi enggak naik gunung enggak wah iki lagi booming, wah foto ning kono apik. Itu enggak. Sebenarnya sih usahaku ini nggak didukung. Ya. Itu malah. Menarik nih ya, Yus ya. Dari keluarga itu nggak ada yang dukung. Wah, buka rentalan nih apa toh? Mbok liane gitu kan. Kebetulan bapakku kan dulu kerjanya di Surabaya, yo PNS lah. Surabaya lagi. PNS. Terus sebenarnya suruh ya itu. Mbok kamu masuk PNS. Ya. Hampir semua orang seperti itu ternyata ya. Jadi orang tuanya PNS, anaknya juga PNS ternyata. Iya. Jadi juga banyak juga teman-teman juga yang alami seperti itu ya, termasuk Mas Danan juga. Berarti 9 tahun itu bukan hal yang sangat mudah ya. Apalagi zaman 9 tahun itu banyak sekali penentangan. Saya kan mulai dengan 9 tahun itu Mas. Tahun keberapa hal yang paling mengerikan atau dalam down pasti ada ya, dalam hal down sekali itu tahun berapa dan gimana sih Mas Danan bisa survive sampai sekarang
Dan saya percaya 9 tahun tuh nggak mudah, apalagi zaman dulu tuh masih hype-hype ini kan. Sekarang gampang banget kita bekerja nyari kerjaan, gampang banget sekarang. Kalau dulu kan bener-bener susah. Lagi orang tua mikir, wah kamu nek jadi rental mau jadi apa kan gitu. Mau ngasih anak orang makan apa gitu Mas ya. Iya. Gimana Mas dulu Mas? Ya kalau masa yang berat itu tahun kedua ketiga. Oh malah tahun ketiga. Jadi itu masa-masa yang berat itu 2014-15 lah, karena pada saat itu kan rentalan itu udah mulai menjamur Banyak. banyak, dan kebanyakan mereka misalkan masih nyewa wah rentalan bisnis yang menggiurkan. Mereka langsung hitung, wah ini kalau tenda keluar sekian, berapa hari sekian. Nah makanya dari situ, berangkat dari situ anak-anak itu pada wah buka rental gitu. Dan rata-rata ya dulu sih punya tenda 1, punya tenda 2 itu udah berani buka rental gitu. Jadi wis pokoknya gas rental gas pokoknya itu. Lah itu tahun ketiga itu emang paling berat lah menurut gua. Saingannya paling berat ya. Tahun ketiga. Kalau boleh tanya, waktu zaman awal-awal berdirinya Camel ini orang tua kayak gimana Mas? Orang tua sih tidak mendukung ya. Cuman ya itu tadi sing tak omong kok rada di PNS we to. Aku dulu ya masih inget lah almarhum bapakku itu. Aku ke Surabaya sama Mbak Tri itu, intinya aku minta modal, aku mau usaha ini, tak ceritain tuh, aku mau buka rentalan gitu. Udah sempat ngomong ke bapak ya kalau mau buka sempat. Ini apa tuh ya, tak ceritain, tak jelasin gini. Wis bisnis apa tuh wi? Nah nek tak jelasin kan di waktu dulu misalkan beli tenda kasarannya 500.000, nyewain berapa? Nyewain 20.000. Lah iki balik modalnya ping piro? Ya nek tendane ya secara matematika kan nyampe enggak balik modal yes. Akhirnya ya udahlah, intinya aku tak, kalau kamu mau ngasih modal aku gas, kalau enggak ya udah aku tapi tetap buka rental. Bapak udah pernah main ke sini kan? Sudah. Responnya gimana ya sih? dia mulai bisa menerima. Ya jadi aku ketika aku nggak boleh buka usaha tapi aku tetap Mas, aku harus buka untuk semangat lah tersendiri. Kalau aku nggak boleh, aku nggak seneng PNS, aku bilang gitu tuh. Aku nggak mau diatur orang, aku pengen wirausaha. Ya wis tak tunjukin sampai aku belum mau pulang ke Surabaya kalau rentalku belum sukses aku. Oh, jenengan asli Surabaya? Ya kalau asli Malang, cuman bapak aku kan domisilinya Surabaya. Malah asli Solo. Asli Malang. Terus kuliah di Solo. Dari kecil di Solo karena keluarga udah something kan. Tuh aku ikut mbah yang dari bapak di Solo makanya gitu. Itu ceritanya gitu. Berarti kata-kata ini selalu benar ya, keluarga itu salah satu haters terbesar di dunia ini. Dan teman-teman itu adalah salah satu fans terbesar ya. Tapi ya memang itu jalannya ya Mas ya. Banyak sekali yang saya juga banyak wawancara dan banyak kan seperti itu. Termasuk saya sendiri. Tapi tidak apa-apa, tapi memang manusia tuh masing-masing punya jalan sendiri. Tuhan tuh ngasih kita tuh nggak semua jadi PNS, nggak mungkin jadi semua PNS. Kita masing-masing punya bakat sendiri-sendiri yang harus kita jalanin dan harus kita kembangkan, benar ya Mas ya? Kalau kita nggak kembang, kita diselang sama Tuhan. Kamu dikasih passion tapi nggak bisa berjalankan. Tapi ya baik lagi lah, kita sebagai manusia nggak munafik, kita juga butuh duit ya Mas ya. Jadi Tuhan orang tua pasti ngomong yang terbaik buat kita. Ini biar kamu dapat gini dan sebagainya. Jadi ya saya salut sama Mas Danan juga bisa survive 9 tahun yang lalu. Nah sekarang nih salah satu hal yang penting dalam sebuah perjalanan hidup adalah pasangan hidup. Saat kalau saya tadi dengerin dari sedikit kisahnya tuh sempat jualan mie ayam. Pasti itu juga orang tuanya dari Mbak Tri melihat perjuangan Mas Danan juga. Gimana sih tanggapan mereka? Terus akhirnya bisa menikah dengan Mbak Tri dan di tahun berapa itu? Ya saya puji Tuhan ya, karena punya orang-orang yang Tuhan kirimkan di sekitar saya itu baik. Terbaik. Jadi enggak kebetulan Tuhan kasih saya istri seperti itu luar biasa buat saya, karena aku
jujur aja kenal itu kan dia kan seniorku di Mapala. Oh senior. Jadi lebih satu tingkat. Satu tingkat aja bro. 1 tahun. Satu tingkat angkatan di atasku kan, di angkatan 5. Tapi kalau terkait umur lebih dewasa mana? Ayo sama aja sih. Sama aja. Oh sama. Iya, mungkin karena aku itu Mas, apa ya? Dibesarkan dengan kondisi yang sulit. Oh gitu. Jadi mungkin mungkin seusia aku dulu itu dolan, aku kerja. Anak-anak sekolah, belajar, aku cari uang, bayar SPP dan sebagainya. Mungkin udah gitu ya. Iya, aku dari SMA emang udah kerja. Di sekolah, pulang kerja, sekolah, pulang kerja gitu. Sampai kuliah pun ya kayak gitu. Sama. SMA di Surabaya. SMA di Sidokari. Oh iya, maaf Sidokari. Solo. Oke. Masih kecil di Solo ya. Dari SD di Solo aku. Sejak SMP SMA sudah mulai kerja, dari uang sendiri. Nah, tanggapan orang tua sih dari istriku enggak masalah sih. Ya puji Tuhan. Enggak masalah selama kita berusaha. Dan aku bilang bersyukur sekali karena mereka enggak melihat apa ya kasarannya background. Background. Ini enggak punya kerjaan. Jujur aku dulu kenal itu ya lulus kuliah nganggur gitu loh. Pokoknya ya selama ada misalkan dulu kan aku seneng itu jual beli kayak jaket second itu kan itu ya peluang ya jar ada outbound jar gitu dan orang tua dari pasanganku itu enggak terlalu enggak sih yang penting kamu mau tanggung jawab otomatis kamu mau jadi kepala keluarga ya yang penting mau bekerja itu aja gitu. Dan mereka tahu pada aku nganggur itu tahu yang penting sama-sama seneng dan ya itu intinya mau berusaha. Aku kenal 5 tahun Mas, 5 tahun sebelum 2000 berapa itu Mas? 2007. Oh berarti pertama kali buka pas piknik alam pun ya sudah pacaran juga ya? Karena kan dia kan ya seniorku toh di Mapala. Kenal 5 tahun, habis itu 2012 kan aku mulai jualan mie ayam bantuin itu kan ya kasarannya pacaran lah. Ya, pacaran 5 tahun baru 2017 aku menikah. Oke, berarti Camel berjalan sekitar 4 tahunan ya baru menikah. Berarti setelah 4 tahun itu juga ngikut bantu Camel dong, Mbak? Iya, benar. Jadi kita mulai dari nol bantu-bantu. Panjang nek tak ceritain panjang banget nih. Anu aja Mas, kesannya aja. Biar orang-orang tuh tahu kalau ternyata pasangan tuh yang penting bukan parasnya, bukan finansial, tapi semangatnya tuh bersama-sama tuh Mas. Ini buat motivasi kita juga. Istriku tuh pernah bilang, aku tuh suka kamu bukan masalah apa-apa, bukan karena apa-apa, cuman kamu tuh orangnya semangat dan mau bekerja. Iya. Itu tok simpel. Jadi dia nggak mandang aku pengangguran aku apa ya bener pada saat itu aku nganggur ya. Cuman yang paling support itu istriku dulu waktu pacaran. Dulu aku nganggur itu udah di sini. Kos di sini dan yang bayarin itu istriku dulu. Dulu istri setelah lulus kuliah itu duluan dari Mas Danan atau istri? Istri dulu lulus. Kemudian istri kerja di manakah? Istri belum kerja. Jualan mie ayam itu ya? Jualan mie ayam. Cuman kan pas jualan mie ayam itu kan mulai kita sama-sama. Sarannya sama-sama itu kita bangun Camel itu ya sama-sama. Kita bikin sistemnya, kita bikin harganya. Terus kita itu tempel-tempelin brosur, bikin brosur itu sama-sama berarti ya? Sama-sama. Jadi dari nol kita udah diriin Camel itu dari kasarannya bujang, pacaran bujang sampai nikah itu emang kita bareng terus. Wah, berarti kalau godaan sebesar apapun nggak bakal luput sebenarnya, nggak bisa patah pokoknya. Mudah-mudahan lah. Karena perjuangan nggak batanya tuh udah kokoh sekali, ya kan ya. Dan anak-anak itu temenku ya banyak yang pengen, aku pengen kayak apa Mas dari nol, jadi nggak ngelihat iki sugih iki enggak. Jadi kita berjuang dari nol gitu. Ya. Banyak yang pengen kayak gitu. Ya puji Tuhan ya dapat calon istri ya, sudah istri ya sekarang ya. Jadi istri yang luar biasa, yang sesuai ya Mas ya, sepadan seimbang ya dengan kita atau dengan Mas Danan sendiri. Jadi bukan parasnya lagi yang dilihat ya, tapi kita cocok enggak sih sama kerjaan gitu dan sebagainya. Oke,
saya lihat ini kan sebenarnya kos-kosan Mas ya. Ada 1 2 3 8 kamar. 8 kamar ya. Berarti disewa semua atau gimana Mas? Kalau disewa semua sih enggak. Dulu kan aku 1 kamar tak pakai. Kamarnya yang sebelah Ini mana? ya. awal ini. Oh, ini. Oke. Ini bersejarah ini. Nanti bisa disut Mas. Nanti Ya, dimaksud. itu pertama kali buka di situ. Terus kita tidurnya sama alat. Jadi Iya, dipeluk aku alat. nyediain apa ya, kalau dulu itu meja komputer aku tak Meja pakai komputer. meja komputer. Bawahnya tak kasih taplak toh buat tutupan. Nah, itu alat-alat rental itu di situ. Macam-macam, ada kompor, ada nesting, SB. Tuh. Terus berjalan bikin rak dan sebagainya. Terus lama-lama kita ada temanku, siapa ya? Lupa aku namanya. Mas Oki. Dia lihat aku tuh, kan alatku mulai banyak, Mas. Nah, itu campur tak bikin rak-rak gitu tuh. Wah, kamu jangan kayak gini terus, nggak sehat. Karena ini alat dipakai Bekas. untuk dipakai untuk walaupun udah dicuci tapi nggak sehat. Sumpek gitu loh. Akhirnya ya wis lah, ya puji Tuhan terus bawa naik pelan-pelan, kita bisa buka 1 kamar yang ini. Oh iya, 2 ini. Depannya ya. Depannya. Jadi situ tak pakai tidur, sini tak pakai untuk alat. Ya puji Tuhan bawa terus naik. Kita buka kamar dulu di sini. 3 berarti. 3. 3. Terus Tuhan ya puji Tuhan bawa naik terus naik. Kita buka di sini. 4 TikTok ya. 4. Nah, ini yang 1 kamar itu punya ponakanku karena dia kan kuliah di STIMIK juga, tapi nggak kasarannya nggak mau kos di sana. Wah, dekat Om wae di sini. Itu kadang tak pakai. Naruh barang apa kerusuhi lah. Itu tapi punya ponakanku. Yang ini kosong. Ponakan sekarang di mana? Ponakan baru pulang ke Sragen. Oh iya. Rumahnya Sragen. Yang sana ada teman juga sih kos yang pojokan, paling pojok. Oh, berarti 1 2 3 4. Enggak ya berarti. Ini ini punya ponakan tapi ya tak pakai. Iya. Pakai semua pokoknya. Tapi kalau sini wes ini tak pakai semua. Iya. Pakai semua. Ada kos baru ya kondisinya kayak gini Ini. tak pakai gitu wae. Berarti tadi ibu kosnya sudah ngerti ya tadi. Kosnya ngerti dan mendukung. Gitu loh. Karena Bosnya orang mana? Orang sini. ibu kosnya orang Sragen. Terus Sragen. Banyak orang Sragen ya di sini ya. Ibu kosnya orang Sragen, kebetulan kos-kosannya banyak kan, 5 kan. Nah, Jadi enggak apa-apa lah ya. apa di sini yang paling lama aku ya pakai aja Mas, yang penting atur aja lah. Iya. Iya, Penting iya. aman gitu aja. Ya. Oke, jadi luar biasa ya perjalanannya tadi ya. Dari 2002 sudah mulai mendaki dan sampai sekarang masih setia dengan mendaki, berhubungan dengan mendaki, dan sekarang tambah besar. Sudah dilihat sampai hampir 6 kamar, 4 kamar, 5 kamar, dan masih terus sampai sekarang. Nah, saya mau tanya Mas, paling jauh pernah mendaki sampai mana? Paling jauh aku malah belum sempat kemana-mana loh. Malahan, tak kira sudah sampai 7 Summit loh. Sudah naik gunung kemana aja nih? Soalnya image anak-anak itu buka rental, wah naik gunung udah kemana-mana. Padahal salah. Yalah. Saking sibuknya mengurusi rental jadi gak sama mana-mana berarti ya. Aku belum kemana-mana. Malahan, Saking sibuknya mungkin. Ya karena di sini nggak ada yang gantiin. Iya. Nggak ada yang nakodain selain aku di sini. Oke. Kalau naik sih paling Jawa Tengah udah. Jawa Timur paling Semeru, Arjuna, Welirang, Argopuro. Udah. Terus Jawa Barat nih baru Gede Pangrango. Berarti ya masih sekitar Jawa. Masih nyubi lah kalau naik. Cita-cita paling mau sampai ke mana? Cita-cita. Pengen kemana nih? Atau Pengen kemana? Mungkin di Rinjani lah. Gitu Atau- kan Semeru kan udah gitu. Dulu waktu kuliah itu pengen ke Rinjani. Cuman nggak ada dananya. Ya, sekarang ada dana, nggak punya waktu. Iya. Puji Tuhan ada dananya tapi waktunya nggak ya ada. belum ada. Jadi ya tinggal makan ya. Iya. Peralatan komplit. Iya. Gitu kan ya. Hanya nyewa. Jadi paling besar mau ke Rinjani ya. Jadi semoga nanti kita ketemu di Rinjani juga. Amin. Mungkin bisa sama-sama. Boleh. Saya juga pengangguran. Bikin konten di sana Oh juga iya. bagus. Siap. Videonya bagus. Ya, semoga kita sampai sana. Nah,
ini terkait ada orang nyewa. Kejadian apa yang paling lucu atau paling menyedihkan atau paling yang Mas inget lah selama sampai 9 tahun Camel di sini? Paling lucu banyak sih. Apa aja biasanya Mas? Apa ya? Paling lucu. Satu hal, kalau hal. aku biasanya yang bikin hilang itu pasak. Oh iya. Iya. Kalau Itu aku pasak sih. pasak itu sering. Lucu apa ya? Paling pas ngembaliin gitu carrier ada celana dalamnya itu sih paling anak-anak yo pekewuh lah. Ada sempet orang laundry tas itu ada celana dalamnya. Oh iya. Nah itu sing paling aku inget. Seumur-umur aku nyuci celana dalamnya. Dicuci? Ya karena gini ceritanya. Iya. Tak klarifikasi. Terima kasih ya. Karena itu ada celana dalamnya. Iya. Cowok apa cewek? Cewek. Aduh. Ada celana dalamnya tak gantung di jemuran. Iya. Tak cepet. Yang- Lah pas itu jatuh basah loh. Sama istriku. Lah terus kudu digaringke ya wis tak cuci sekalian. Tapi aku nggak bilang kalau sama yang laundry kalau ada celana dalam. Ya itu paling itu yang tak ingat bener. Sama apa ya? Pernah ada kerusakan gitu ketika di Yang fatal gitu atau pas waktu disewa peralatan tenda gitu. Kerusakan fatal sih pernah ada. Apa nih gitu? Yang pas itu SMP. SMP. Nah, anak SMP kemar babu. Wih, merbabu. Gila. Kemar babu ya. Tak kasih tenda baru. Baru tendanya. Udah tak bilangin tak pesenin Mas. Ini nanti jenengan jangan camp di pos 3 karena ini musim hujan. Aku bilang gitu tuh. Musim hujan biasanya sering badai. Ternyata ya entah kondisi di lapangan kan kita nggak ngerti. Dia camp di pos 3. Dan dengan terpaksa camp di pos 3. Jadi nelalah itu dia bilang jam 2 pagi dia camp. Terus jam 4 summit itu nggak ada orang. Jadi tendanya Kosongan. berdiri ditinggal, kosongan. Itu tendanya hancur. Udah frame patah, Wow. flashitnya sobek, pokoknya parah lah. Itu Kena hujan atau apa? ya kena hujan badai, otomatis kan frame patah, Nggak kuat. banyak yang patah, sobek, patah framenya, nyobek flashit itu. Terus pokoknya intinya parah lah. Dan itu tenda baru, aku buka plastik pas dia sewa, tak pesen itu. Nah, nyampe sini, ya baru pertama kali itu seumur buka rentalan. Baru Itu pertama itu. kali yang Tahun parah. berapa berarti? Tahun 2000 tahunan dan Itu diganti kan Oh, anak iya. SMP itu. diganti tapi waktunya lama Sama. sekali. 500. Karena dia Padahal nyicil. lagi Oh. padahal lagi rintis Lagi ya. rintis. Oh, Tapi Tuhan puji di sana. ya udah lah nggak apa-apa. Emang ya resiko kan itu. Cuman dia tahu jawab Jawab, ganti. ya. Udah tak pesen nih, kamu jangan pokoknya ganti semampumu. Jangan sampai kamu istilahnya belandang ke SPP dan sebagainya atau paling parah nyuri uang orang tuamu jangan. Yang penting kamu punya uang cicil nggak apa-apa. Ini tendanya tak kasih ke kamu nyicil. Nah itu paling ya inget sampai sekarang sih. Anak tersebut masih kalaupun hiking Minjem sini. posisi masih rental di sini. Masih dulu sempat masih waktu kuliah. Oh, udah kuliah iya. sekarang. SMA apa kuliah? Awal-awal kuliah lah. Awal-awal kuliah bener. Akhir SMA ding, akhir SMA tuh sempat kesini Mas bilang baru datang bilang Mas aku yang Dulu materi. inget enggak? Ya udah lupa sih SMP kelas 3 sampai SMA hampir 3 tahunan. Agak lupa sih. Agak lupa bilang itu. Aku yang akhirnya ingat oh iya toh kamu toh. Ya. Bilang gitu tak. Gitu. Paling ya itu sih tak ingat. Kalau pengalaman horor waktu naik gunung pernah, Mas? Horor nih banyak Mas. Lawu itu horor. Pos 3 dulu. Emang ketemu sosok Ketemu, mistis atau tersebut cuman- gitu kan ya. Kalau ketemu sih enggak, cuman denger suara apa yo kayak apa yo tentara jalan atau itu kayaknya orang banyak gitu. Tak lihat Kosong. enggak ada apa-apa. Labu ya. Tahu. Terus ada lagi mungkin Argopuro dulu sempat di Cikasur, ya Cikasur mau pulang itu. Cikasur itu kan emang di situ kan bekas
landasan pesawat terbang zaman Jepang kan. Jadi masih ada puing-puingnya bangunan itu. Aku kencing di situ, dengar suara pesawat terbang itu jam 2 pagi. It's crazy. Nah, Itu bener-beneran gitu. iya, bener. Wow. Dan itu yang dengar Merinding nggak? sih. Yang dengar nggak cuma aku, teman-teman yang di dalam itu dengar. Jadi itu ada kayak pesawat, yes pesawat lah hirup pikuk. Oh kayak pesawat landing ya kayak terbang gitu. Itu sama orang ngobrol tapi pak kayak sih kayaknya lo ya pakai bahasa Jepang. Gila sih. Nah ya aku nggak ngerti cuman denger oh bahasanya aneh ya cuman tak denger. Tanya temanku yang satu tenda itu Krung, saya turun wae. Saya turun wae. Iya. Ceritanya sesuk wae. Biasanya emang gak ngono. Saja. Oke, jadi pengalaman horor yang paling menyenangkan ya kita bilangnya. Seperti iya. itu. Hanya Biasa sebatas sih. mendengarkan sih ya. Biasa sih nek itu. Nah, jadi kan kita 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita berperang, belum ya, melawan corona ya, hampir 2 tahun dan pasti banyak sekali tantangannya, banyak sekali yang mesti Mas rasakan walaupun sudah 9 tahun ya berdiri, badai pasti tetap ada terus ya. Gimana Mas kalau di Camel? Di masa pandemi. Pandemi ini. Awal-awal pandemi itu ya emang drastis ya. Itu kalau nggak salah Maret itu waktu Ya, sekarang itu, ini, Maret. Iya, Iya, tepat ya. Hampir Maret. tahun ya itu ya. Februari apa Maret ya lupa. Awal Maret kalau nggak salah. Iya. 2020 ya? Oh, 2000. Itu rame, kebetulan UNS ada acara kalau nggak salah di Skipan itu. Itu aku rame banget. Di sini rame banget. Itu acara anak di Skipan, anak UNS. Terus ya sore sekitar jam 5-an, jam 4 jam 5-an itu rame. Kebetulan aku kan waktu itu ada acara toh di rumah, acara kumpul di rumah. Itu banyak yang nyewa. Terus itu ada kabar yang meninggal di luar. Ya, oh yang pertama kali itu kan ya. Semanggi, Yang bawaan dari ke Bandung itu ya, masalah ya? Bukan? Iya kayak. Ya, yang kumpul-kumpul di Bandung habis itu nyebar kemana-mana itu ya? Itu ya ini kan sama temanku tau Mas Roma ini kan yang jaga, aku kan bawa pulang. Mas ini di cancel piye ngono? Di cancel lah kenapa? Jare nek sing meninggal corona acaranya ditunda dulu. Wah, ya udahlah, alatnya dikembalikan kan belum. Padahal berapa itu alatnya? Banyak, Mas. Ya banyak. Itu satu hari itu hampir 20-an lebih tenda keluar. 20 tenda keluar. Hampir 20-an. Terus temanku tanya, "Piye Mas ini?" Ya wis balike kan audite lah. Lah piye iki urung balike kabeh. Ya, ini dikembalikan semua, Mas. Terus mulai corona yo ada apa? Enggak boleh main segala macem, ditutup tempat pariwisata itu. 3 bulan pertama itu emang berat. Jadi aku emang tutup total dan nggak ngapa-ngapain. Bener-bener kosong. 3 bulan itu Maret, April, Mei itu penghasilanku 0 rupiah. Jadi emang ngeri ini, bener-bener ngeri. Dan untungnya ya puji Tuhan itu tadi, Tuhan itu kasih orang-orang terbaik di sekitarku gitu loh. Banyak yang nolong, ngasih apa sembako segala macem. Terus tanteku ngirim sembako, ngirim makanan, orang lain yang nggak kenal, tahu-tahu ngirim. Nah, gitu gitu kan ya. ya itu karena ya itu tadi kemurahan Tuhan, ya mujizat lah. Bisa. Memang yo berat. Jadi ya cerita sedikit. Waktu itu kan emang bener-bener ya Mas, sepi ya, bingung mau ngapain itu. Sampai ada orang, aku kan di rumah sana, di rumah papahan kan. Ada orang isi gas 7.000 itu aku berangkat. Kalau di sini kan isi gas 7.000. Itu aku berangkat. Jadi nggak mikir ini rugi apa untung, enggak. Saking anunya ya. Karena aku ya udahlah, nek Tuhan kasih. Dan itu hanya satu. Dan kemudian balik ke papahan lagi. Balik ke papahan lagi dan aku mikir gini. Good service banget sih. Ya mungkin berkatnya Tuhan seginilah. Ya. Kita kan yo di agamaku kan kita harus setia pada perkara-perkara kecil. Iya. Ya itu, aku inget ayat itu betul. Kita harus setia pada perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Ya udahlah, memang ini ya wis 1 berangkat. Isi Mas, isi 2
di mana di rumah ini mau nunggu bentar enggak? Ya mas, tak tunggu. Berangkat dapat uang 14.000 pulang. Tuh gitu terus. Jadi iya hidupnya cuma itu, isi gas itu. Pemasukanku bener-bener satu-satunya cuma itu. Jadi gas doang. Gas refill gas itu, gas kecil itu, Haikuk itu kan. Yang buat masak-masak itu ya mas ya. Ada ini sebagian besar kan rata-rata anak kampus kan yang rumahnya jauh kan mereka nggak pulang kan. Kayak rumahnya Ambon, rumahnya pokoknya timur-timur lah. Mereka kan nggak pulang kan. Yo mungkin buat masak itu anak-anak dan isi gasnya di sini. Jadi selama 3 bulan tuh cuma kayak gitu doang. Berat, tanpa penghasilan sama sekali. Dan pada saat itu aku nyoba survive kan. Piye ini aku. Iya otomatis tagihan kan tetap jalan mas. Kebetulan rumah masih KPR kan. Ya nggak apa-apa. Jalan. Bayar listrik, bayar Indihome, terus bayar PDAM itu masih bayar. Dan kita ya gimana? Tuhan piye iki yang mak bilang gitu. Tuhan piye iki. Dan saat itu kita satu keluarga sama anak istri itu emang yo ujian paling berat. Tanpa penghasilan, di lingkungan rumah pun itu pada saat itu kan ada ronda mas. Aku sering kasarannya dikacangin lah. Kowe nganggur kok buka tambal ban apa-apa ngono. Iyalah tak terima. Terus kebetulan ada ronda kan. Misalnya ada yang ngeceroy gini. Enggak. Kowe timbang ra teko rondo, kowe bayar rodanan. Kon rondo. Kasarannya pocokan lah. Sakit lah maksudnya. Ya, enggak apa-apa lah. Memang di kayak gitu enggak apa-apa. Yes, itu sampai saya kayak gitu akhirnya yo sempat pinjem uang sana sini ya buat survive. Kontrakan tetap jalan. Pada saat itu kontrakan di sini satu kamar itu 3,5 juta. Dan, 1 tahun. Puji Tuhan aku bisa bayar satu kamar. Ini kan bayarnya beda-beda mas. Beda kamar ya? Bulan, enggak tahunan kan. Misalnya kamar ini bayarnya bulan April. Terus ini sama ini 2 kamar ini bayarnya Agustus. Terus yang satu nih bayarnya lupa aku April, Juni sama Agustus. Jadi beda-beda ya? Pada saat itu April kan, waktu nih bayar kontrakan kan. Itu yo nggak tahu. Aku sendiri sampai sekarang bingung. Gimana caranya? Tuhan ki datangkan berkat dari mana aja gitu. Kita nggak ngerti tanpa terduga itu. Iya, puji Tuhan bisa bayar. Tapi akhirnya setelah berapa bulan itu bisa buka lagi kapan mas? Setelah Lebaran. Berarti bulan Juni ya. Juni Pak ya. Juni. Dan buka pertama itu ya ada yang sewa dan itu ya Tuhan mungkin boleh izinkan untuk kasih ujian lagi. Ada apa lagi nih? Nah, jadi orang pertama kali sewa selama pandemi habis Lebaran itu alatku hilang. Jadi ada seseorang itu pinjem tenda isi 2, tas. Dia kan tak kasih price list toh mas. Tas itu dia yang bawa yang paling bagus Deuter. Itu sewanya 25. Ya mas, oke, nggak apa-apa. Tas, tenda, sama nasting, SB, sama kompor. Dia bilangnya mau ke Dieng 2 hari. 2 hari itu dia bayar itu pakai uangnya receh-receh. Receh-receh itu 2.000-an, 500-an, 5.000-an gitulah. Nabung mungkin tuh. Habisnya itu sekitar berapa ya? Pada saat itu 90.000 atau 100.000 gitu mas. Wah seneng banget. Pandemi pertama kali ada yang nyewa itu wah. Bagi kita wah angin segar gitu. Mulai ada yang dolan gitu kan ke Dieng. Terus nggak ada waktu nih tanggal pengembalian itu nggak plus kontak kita. Hilang nomornya? Hilang enggak. Tak WA centang satu hari kemudian masuk dibaca toh. Tak telepon diangkat. Maaf mas, kita ngembali ini telat. Oh ya berarti nambah sekian aku bilang gitu. Terus ya nggak apa-apa sampai 2 mingguan itu nggak ada kabar. 2 minggu? 2 minggu. Berarti sampai 2 minggu. Kabar. Terus akhirnya aku KTP kan masih KTP atau pakai SIM. Pakai SIM. SIM C. Pakai SIM C. SIM C tak
tak booster dah itu, tak booster aku tanya, kebetulan kan ada temen ya klub motor yang di sana, tak tanyain alamatnya, tahu, minta tolong lah cari dulu, cariin, ternyata ya mas, wis ngerti nggone, yuk tolong lah, boleh ana wong iki, dia nggak ngerti, oh iki anu mas, nek adik iki koncoku, dia bilang gitu, ya wis, jaluk kontake koncomu, aku bilang, adik yang tadi toh, nah, akhirnya tak cari sana, terus ketemu adik, tak omongke bla bla bla, diantarke ke rumahnya, masih, dia ikut istrinya ternyata, rumahnya mana ya, aku lupa alamatnya, pokoknya naik gunung mas, busuk, jalannya. Enggak, di Wonogiri. Oh iya, jalannya itu paling yo setapak lah, 2,5 meter lah. Itu batu-batu padas gitu loh. Nah, dari sana orangnya nggak ada, ketemu istrinya, tak ceritakan bla bla bla. Akhirnya yo, yes mas, tuh. Akhirnya lama aku bilang sama adik, kan aku sudah nggak mau ngurusin tuh mas. Wis lah, wis ben hilang aku. Aku bilang sama istrinya, tak kontak, mbak, nanti kalau misalkan istri emang nggak bisa ngembaliin ya udah nggak apa-apa. Yang penting, wah itu istrinya mengandung mas. Mengandung. Oke, aku kan inget istriku wah mengandung. Oh, nek rasanya ya kayak gitu. Udah lah, aku nggak mau memberatkan lah, intinya gitu. Ya udah, biar tak tanyain. Itu 3 DK ternyata. Anakku 3 DK untuk kebutuhan sehari-hari. Udah, biarin hilang. Buat kebutuhan sehari-hari. Di masa pandemi ya masih ya. Udah biarin lah mbak, yang penting mbak nggak usah mikir itu, mbak lagi mengandung, mana aku bisa doain aja nanti persalinan lancar, ibu sama anaknya selamat. Gitu aja, udah tak ikhlasin. Aku pulang, aku WA DE, udah mas tak ikhlasin aja, aku udah nggak mau ngurusin, soalnya yos hilang lah, nggak hilang gitu kan. Aku WA itu pagi. Iya Tuhan izinkan nggak jadi hilang. Sore itu kakaknya itu barangku itu digosen ke rumahnya di. Digosen ke rumah. Semua itu? Semua utuh. Tuh. Digosen ke rumahnya di. Dia telepon aku, mas. Ini alatmu neng tempatku udah tak bawa tadi digosennya sama masku. Oh iya mas, puji Tuhan. Nanti malam tak ambil lah, aku bilang. Aku malam langsung ke Wonogiri ngambil pulang. Itu awal penyewa awal selama pandemi ya itu cobaan lagi. Indah ya. Iya, tapi ya Tuhan izinkan nggak jadi hilang. Oke lah. Itu semacam kayak kita tuh bener-bener diuji dulu ya. Bukan terus. Iya. Gimana sih tanggapanmu gitu loh? Kayak Tuhan ini gitu. Ya sih emang kalau aku gini mas, soalnya pertimbanganku apa? Istrinya mengandung dan aku ya nggak mau memberatkan lah, yo wes nek emang hilang ya wes hilang, ini wes waya hilang, aku bilang gitu ya. Tuhan yang wes hilang ya hilang, tapi nek Tuhan jangan kembali yo kembali. Caranya gimana nanti kembali? Baru pagi aku ngomong gitu, sore ini bel. Luar biasa. Jadi kalau kita cek dari awal tadi, peran keluarga, Tuhan dan semua itu sangat penting ya buat Mas Danan sendiri. Terutama Tuhan. Ya. Nah, itu penting banget. Apa yang Mas Danan pernah rasain, pengalaman spiritual lah dengan Tuhan tuh yang paling ngena di hati dan sampai sekarang nggak pernah akan lupa sampai. Ada enggak Mas? Untuk berdirinya Camel ini 9 tahun. Banyak Mas. Aku sama istriku itu yang perlu diketahui itu nggak pernah punya apa ya? Ngomong ke orang misalnya, "Oh, iki lho aku owner Camel." Itu enggak pernah. Ini punya Tuhan. Aku di sini itu numpang gitu. Kita cuma pengelola aja. Kita numpang. Jadi kalau pengalaman spiritual yo banyak sih mujizat yang Tuhan kasih ke kita gitu. Ini Camel, kita nggak pernah nyangka kalau segede ini gitu loh. Kita nggak ada bayangan. Dulu tendanya sendiri direnali dari 3. Kita setia perpuluhan, janjiman, kita setia. Kita kasih, walaupun pertama kali janjiman itu berapa ya? 4.000 Mas. 4.000 rupiah. 4.000 perpuluhan 4.000. Karena penghasilan kita dulu
satu bulan pertama itu 40.000 di tahun 2013 jadi 10% per puluhan 4.000 kita kasih ke Tuhan. Jadi kita terima 36.000. Yang 4.000 janjiman. Jadi 32. Nah itu kita dari awal emang setia sama Tuhan. Yowis Tuhan kasih yang kayak gini, yowis kita manut lah. Ikut aja. Terus sampai seperti ini. Ya, pengalaman spiritual banyak sih. Misalkan kayak motor, dulu aku punya motor itu dikasih orang tua. Terus orang tuaku minta lagi motorku. Mana aku punya bapak yang apa ya, yang di surga loh. Aku pada saat itu itu yang aku ingat betul. Awal berdirinya Kamel, aku dikasih sebenarnya motor itu sebelum berdiri Kamel. Cuman pada saat itu berdiri Kamel awal-awal itu motorku diminta. Jadi kamu pulang ke Surabaya bawa motor, bawa STNK. Akhirnya motor diminta, aku pulangnya naik bis ke sini. Jadi udah ngeki motor wae kasarane ngeki motor dijaluk meneh. Terus njaluk modal ya enggak dikai. Terus aku bilang, "Kan aku butuh motor, aku nggak bisa kayak gini." Kasarannya nggak duwe sikilan gitu. Kredit itu mau kredit entah kenapa itu gagal terus. Tuhan nggak izinkan mungkin ya. Tuhan nggak izinkan. Aku mulai menabung. Pokoknya piye caranya beli cash. Aku nabung. Aku cuma bilang, "Tuhan, aku pengen motor." Tuhan ngomong bukan saatnya. Gitu. Belum saatnya sekarang, belum. Jalan, puji Tuhan bisa beli cash. Dan itu motor yang tak pengen ini waktu awal-awal belum buka rentalan. Wah, aku pengen beli motor MX gitu. Dulu kan MX 135 toh. Sampai ada dana itu udah nggak keluar MX 135, ditawarinnya MX King. Ya wis, beli itu pokoknya MX. Tuhan kasih sampai sekarang lunas. Sampai sekarang banyak banget. Terus apa namanya, aku nikah itu juga yang nikahkan itu Camel. Kenapa aku ngomong gitu? Karena semua dana yang tak pakai nikah itu hasil dari Camel. Tanpa berdua berjuang bareng. Itu menurutku mujizat yang apa ya, wah luar biasa ya, luar biasa. Dan orang tuaku sama orang tuanya istri itu nggak keluar uang satu rupiah pun nggak keluar. Jadi mereka datang, wis semua yang biayai Camel. Yang dulu usahaku nggak didukung, ayahku nggak dukung, dan ayahku ngerti dampingin aku pas nikah itu. Ayahku tahu lah, dia nangis tapi nangisnya seneng gitu, bahagia. Ternyata dulu aku nggak mendukung. Bisa buktiin ini ya emang ini passionku, jalan hidupku ya ini. Ya udah, kalau orang seneng kan asarannya seneng mancing misalnya, nek seneng ya mbok dilokke, wah mancing suwen ngene ya seneng kok. Aku seneng alat gunung ya, aku buka rentalan aku seneng kok, walaupun asarannya susah ya salah nih. Banyak motor dinas itu, nikah semua dari sini, termasuk rumah itu ya rumahnya Camel, rumah berkat gitu. Jadi tanpa terbayangkan. Tanya nih, untuk nyewa, untuk alatnya tuh disewa sampai mana paling jauh? Paling jauh Jepang. Gunung apa ya Mas Jepang Mas? Fuji. Kenapa nggak nyewa di sana ya, di sini ya? Ya nggak tahu. Aku sendiri juga bingung kok. Itu awal cerita ketika di sini dibawa sampai Jepang itu orangnya cerita atau gimana nih? Orangnya cerita kan, dia kan mahasiswa juga. Mahasiswa dari UNS kan. Iya. Ada keperluan apa ya, studi mungkin. Aku lupa. Mau tahun 2000 sekitar 2015-an lah. Waktu itu sewanya lama sekali gitu kan. Kok lama sekali, mau kemana Mbak? Aku bilang ini, mau tak bawa ke Jepang Mas ini. Ke Jepang kan sewanya hampir 3 mingguan. 3 mingguan kan Jepang. Naik apa?
cuma main. Aku ada studi Mas di sana, cuman nanti sekalian naik gitu kan. Oh ya udah, monggo kalau mau dibawa. Ke Jepang ya paling jauh ya. Jepang. Ada lagi dari Ke Thailand juga pernah. Oh, Thailand juga pernah. Kalau Thailand itu anak isi. Anak isi. Kalau di Indonesia sendiri paling jauh gimana? Paling jauh Irian pernah. Oh, Irian pernah. Ke Jayapura pernah. Jayapura di Jaya berarti ya? Enggak, DE mudik kok kayak mudik. di timur kan mungkin jalan-jalan. banyak gunung kan. Oh iya. Tinggi-tinggi bentang Atau enggak alamnya dia pulang ke Jayapura tapi mampir kota-kota. Gitu, mudik. Kalau nggak salah mudik bawaannya banyak kan. Terus sewa carrier yang 80 liter itu. 10 hari apa berapa ya lupa. 10 hari ya lumayan. 10 hari. Oke, terakhir Mas Danan, untuk teman-teman kita yang nonton YouTube ini, mungkin masih ada yang bapak muda, ada yang sudah kerja dan masih kuliah, mungkin atau mungkin masih sekolah juga. Ada nggak pesan khusus dari Mas Danan sendiri untuk teman-teman yang mungkin sekarang baru berjuang atau baru bingung mau ngapain kan masih saking banyak pilihan malah justru kita bingung. Ada nggak saran atau pesan buat teman-teman semua? Kalau dari aku sih pertama itu senengmu apa gitu. Misalkan mau wirausaha senengnya apa, misalnya masak ya buka warung lah, apalah yang penting passionmu dapat dulu Ya, walaupun asarannya orang terdekat seperti keluarga, orang tua itu menentang ya gimana lagi, kita harus bisa intinya kita tunjukin aja lah. Aku pilihanku ini, aku bisa sukses gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selalu andalkan Tuhan. Iya benar. Nah jadi aku dan istri itu terutama di sini di Kamel itu setiap pengambilan keputusan itu kita nggak langsung ambil ini gitu, enggak. Kita berdoa Diskusi dulu sama Tuhan ya. Gimana Tuhan? Iya berdoa. Doa itu penting banget. Iya, ini aku punya masalah gini Tuhan, piye gitu. Seperti misalkan ayo cerita dikit, misalkan aku beli apalah pulaan apa misalnya tenda atau apa, tuh tanya dulu Tuhan ini ada uang sekian dari rentalan meh beli tenda ini piye. Kalau emang Tuhan jawabnya enggak ya aku nggak berani, walaupun ada uang untuk beli tenda itu kita nggak berani pakai gitu. Jadi semua Tuhan yang pimpin usaha kita, entah itu usaha wirausaha, entah itu dalam pekerjaan, entah itu PNS, entah itu pegawai, karyawan, selalu libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan. Kalau itu aku itu aja. Jadi yang pertama tadi temukan dulu passion kita apa. Jangan menyerah, anggaplah semua itu tantangan ya, bukan hambatan. Tantangan untuk kita maju lagi lebih baik. Kedua, Tuhan ya. Atau dua ini juga penting ya, tinggal ada satu dua ya. Dua ini penting, Tuhan dan passion penting. Kalau dapat dukungan dari keluarga ya puji Tuhan. Gitu, kalau belum dapat dukungan cari terus dukungan. Bukti caranya kamu jangan sistem itu kalau nggak didukung ya yes oke lah sekarang, tapi nanti pasti aku didukung gitu. Benar-benar. Kalau biasa ya, Mas Danan dan dari Camel Adventure di sini. Oke Mas, ini ada apa ini? Apa itu mantol ini? Mantap. Jadi nggak apa Mas sekalian. Jadi ini teman-teman, ini usaha baru atau? Itu baru. Baru ya ini ya jualan mantol midi ya mereka Mas ya. Midi dari Elephant Brand. Jadi ini ada yang kecil dan besar ya Mas ya. Nanti kalau mau pesen atau mau beli saya kirim ke seluruh Indonesia. Bisa. Grosir, bisa ya. Langsung ke bawah. Nanti di deskripsi ada nomor sama Instagramnya. Ini dari Camel Adventure untuk beli di midi. Harga berapa Mas ini? Itu 37 eceran. Eceran 37 ya. Teman-teman kalau nanti di bawah itu Pak. Langsung aja kontak Mas Danan sendiri untuk resellernya kayak gimana nantinya. Oke. Jadi teman-teman terima kasih buat nonton di YouTube saya di Alfa KR dan kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih buat waktunya semuanya dan terima kasih Mas Danan juga. Tuhan berkati buat setiap kerjaannya dan usahanya. Tuhan berkati juga teman-teman supaya lancar kerjaannya, usahanya dan sebagainya. Kita di pandemi kita survive bersama. Tuhan berkati. Dadah.